Halo Sobat Lisik, kembali lagi bersama gue Jefferson pada episode cerita horor. Ini adalah cerita tentang kuntilanak kiriman mantan part ketiga. Dan cerita dimulai. Aku yang benar-benar panik segera menelepon Ling kembali. Ling, please tolongin gue Ling. Gue benar-benar sekarang diteror sama kuntilanak itu Ling. Oke. Kalau lu emang bener-bener ngerasa diganggu, gue bakalan izin sama suami gue buat ke Jakarta duluan. Nanti kalau dia oke, gue bakalan langsung anterin lu ke Sukabumi. Ternyata bener kata nyokap gue, jawab Ling. Yang membuatku penasaran, bener apa Ling? Tanyaku memburu. Kuntilanak itu agresif. Kemarin sempat ada komunikasi batin antara dia sama nyokap gue, Jen. Nyokap gue bilang itu kuntilanak bukan sekedar cuma nempelin biasa. Cuma emang si dia ini sengaja dikirim buat teror lu. Dan kuntilanak ini juga berumur lebih dari ratusan tahun. Pokoknya powerful. Lu hati-hati Jen. Banyak-banyak berdoa sesuai dengan keyakinan agama lu, ucap Ling. Kemudian entah mengapa aku mendengar ada suara tertawa perempuan di telepon. Ling, lu ngapain ketawa? Nggak lucu Ling, ucapku sedikit membentak. Hah? Ngapain gua ketawa? Gua nggak ketawa Jen, jawab Ling heran. Serius Ling? Itu gua dengar orang ketawa di telepon dong barusan. Suaraku kini dengan isak tangis. Jen, gua merinding begini. Padahal ini masih pagi menjelang siang loh. Gua ini seharian di hotel. Suami gua kan lagi kerja. Nanti sore dia baru pulang. Lagian kalaupun ada suami gua, kan gak mungkin suara ketawanya jadi suara cewek. Udah, lu tenangin diri lu dulu. Tunggu gua ya Jen. Nanti sore begitu suami gua pulang ke hotel, gua langsung izin buat secepatnya pulang ke Jakarta, ucap Ling yang benar-benar sahabatku satu-satunya. Segera telepon itu kuakhiri karena semakin aku takut mendengar suara perempuan tertawa cekikan di telepon. Setelah aku menyelesaikan makanku di tempat makan, aku kembali berjalan pulang. Saat aku hendak menyeberang jalan menuju kos-kosanku, aku benar-benar melihat seorang perempuan yang memakai pakaian selayaknya manusia biasa tiba-tiba menyeberang jalan sambil menundukkan kepalanya. Dari arah yang berlawanan, kulihat ada mobil sedan yang melaju dengan kecepatan tinggi. Seketika aku menjerit-jerit sambil menutup mata. Mbak, sadar mbak. Orang-orang kembali mengerubungiku. Mereka menatapku dengan tanda tanya. Mas, Pak, Bu, tolong, tadi barusan saya lihat ada perempuan yang tertabrak mobil sedan. Jawabku gemetar sambil menunjuk jalan yang ternyata kosong. Sontak, orang yang mengerubungiku perlahan berlalu, sambil berbisik-bisik antara satu dengan yang lainnya. Ih, kasihan ya, cantik-cantik tapi kok stres. Iya, depresi mungkin habis putus dari pacarnya. Jadi cari sensasi tuh. Iya kali. Udahlah, tinggalin aja, dikirain kenapa. Sungguh, entah bagaimana aku sembunyikan rasa malu. Aku menahan tangis sepanjang jalan menuju kosanku. Sesampainya di kamar kos, segera aku melucuti pakaianku dan membasahi tubuhku sambil melepaskan tangis yang tertahan. Selesai mandi, segera aku mengenakan pakaian dan merebahkan tubuhku kembali di tempat tidur. Aku mencoba memejamkan mata, berharap aku bisa langsung tertidur. Tetapi tiba-tiba muncul lagi rasa gatal dan panas, serta mengeluarkan nanah berbau busuk di daerah kewanitaanku. Tak hanya itu, kepala kiriku pun terasa sangat sakit, yang amat hebat. Yang aku ingat saat itu aku hanya bisa menitikkan air mata menahan sakit dan kembali
tidak sadarkan diri. Ketika aku kembali bisa membuka mata dan tersadar, di kamar kosku sudah ada Mbak Andin, Bu Haji pemilik kos, dan Mas Hendra penjaga kos-kosan. Mbak Andin yang untungnya saat itu sedang off kerja, ia mendengar suara bising di kamarku seperti membanting-banting barang. Lalu setelah ia dengar suaraku berubah-ubah, terkadang tertawa-tawa mengikik seperti kuntilanak, sesaat kemudian menangis terseduh-seduh. Mbak Andin yang penasaran langsung segera membuka pintu kamarku yang tidak terkunci. Saat Mbak Andin melihat, aku seperti sedang kesurupan dengan kamar yang berantakan dan tubuhku dipenuhi luka cakaran sampai ada beberapa luka yang mengeluarkan darah. Karena Mbak Andin panik sekaligus takut, Mbak Andin segera memanggil Mas Hendra dan menelpon Bu Haji, si pemilik kosan, untuk membantu menyadarkanku. Alhamdulillah, syukur Neng, sudah siuman, ucap si Bu Haji kemudian. Tadinya kalau Mbak masih gak sadar kita mau bawa ke orang pintar. Untungnya Mbak sudah sadar sekarang, sambung Mas Hendra. Melihat aku yang sudah sadar, Mas Hendra dan Mbak Andin pamit untuk keluar dari kamarku. Kini hanya tersisa si Bu Haji pemilik kos-kosan. Neng, apa Neng punya kertas dan pulpen? Tanyanya. Oh ada Bu, itu di tas saya. Silakan saja diambil. Bu Haji langsung mengambil tasku dan mengeluarkan nota kecil serta pulpen yang selalu kubawa. Ia segera menulis tulisan Arab yang kutebak itu adalah ayat kursi. Si ibu langsung menempelkan kertas yang sudah ditulis di depan pintu kamar dan berkata, mudah-mudahan Neng gak diganggu lagi ya. Sekarang Neng istirahat. Tadi pas Neng gak sadar, ibu udah obatin semua luka-luka di badan Neng, termasuk kaki Neng yang menurut ibu agak dalam lukanya. Mendengar hal itu aku menangis dan berterima kasih kepada ibu kos. Aku tiba-tiba merindukan mama yang saat itu berada di kampung. Aku ingin sekali menelpon mama dan menceritakan keadaanku yang menyedihkan ini. Namun aku tak sanggup membuat mama ikut sedih dan khawatir. Sehingga saat itu aku hanya putuskan untuk mengirimkannya chat BBM sekedar aku meminta doa pada mama agar dijauhkan dari hal-hal dan gangguan-gangguan yang aneh. Kejadian teror kuntilanak itu cukup sampai di siang hari. Ketika malam hari, aku mencoba tidur seperti biasa, namun dengan kondisi lampu kamar kos yang tetap menyala. Karena aku sudah benar-benar lelah dan sangat mengantuk, aku memejamkan mata dan tertidur. Samar-samar aku dengar senandung nyanyian Lingsir Wengi. Aku sontak membuka mata dan ternyata aku sedang tertidur di atas pelukan kuntilanak. Kuntilanak itu terus-menerus menyenandungkan lagu Lingsir Wengi dengan nada yang lirih. Tangan kanan kuntilanak itu sedang mengelus rambutku seperti ibu yang sedang mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya. Wajahnya kini nampak jelas seperti barong, dengan taring yang menjulur serta matanya merah yang melotot keluar, serta rambutnya yang panjang acak-acakan. Sungguh, itu pemandangan yang seumur hidup takkan bisa aku lupakan. Apalagi jarak antara wajahku dan wajahnya tidak sampai sejengkal ukuran tangan manusia. Lidahku sangat keluh. Aku tidak bisa berteriak, bahkan berkata-kata. Mataku enggan terpejam. Aku sangat takut sekali. Tiba-tiba aku ingat, aku baca doa-doa yang dulu mama ajarkan kepadaku. Aku coba membaca Al-Fatihah dan ayat kursi berulang kali. Namun entah mengapa di tengah doa yang sedang kuucapkan, aku tiba-tiba lupa.
Ya Allah, aku mohon lindungilah aku. Doaku kemudian lirih dalam hati. Tak terasa air mata merembes di mataku. Sosok kuntilanak itu kemudian terdiam dan berkata, "Menyerahlah dan kembalilah kepada Tuanku, jika kau mau teror ini berakhir." Si sosok itu kembali terbang dan menghilang menembus tembok dengan suara cekikikan yang memekakan telinga. Tok tok tok. Jen, Jen bangun Jen. Suara Ling-Ling membangunkanku. Aku akhirnya terhenyak dari mimpi dan langsung membukakan pintu. Terlihat pagi itu Ling-Ling sudah ada di depan pintu kosku dengan koper yang ia bawa. Aku menangis di pelukan Ling-Ling, menceritakan mimpiku serta beberapa hari kemarin yang tidak ada habis-habisnya diteror oleh kuntilanak itu. Demi lu Jen, gua sampai mohon-mohon suami gua buat pulang ke Jakarta duluan. Dan emang kebetulan ternyata waktu dinas suami gua di Surabaya itu diperpanjang sampai minggu depan. Jadi ya udahlah, gua dibolehin buat pulang duluan. Gua dan nyokap gua emang khawatir banget sama keadaan lu. Sekarang lu cepet deh ganti baju. Pagi ini ayo kita langsung ke Sukabumi. Aku segera bergegas pergi ke tempat Pak Kiai Haji Pur bersama Ling-Ling. Namun hari itu karena Ling-Ling yang masih merasa letih, ia memutuskan untuk menyewa mobil beserta supir untuk sampai ke tujuan. Baru saja beberapa ratus meter, mobil yang kami tumpangi tiba-tiba bannya kempes. Bukan hanya satu, melainkan 3 ban yang kempes sekaligus. Dengan terpaksa kami berdua cancel dan mencari sewaan kendaraan lain. Saat itu agak susah ya guys kalau mau sewa mobil mendadak. Namanya juga belum ada transportasi online kayak sekarang. Ling, gue takut ini Ling. Belum sampai aja udah banyak kejadian kayak gini sih. Rengekku. Udah, tenang Jen. Gue juga sebenarnya syok. Tapi gue harus tenang. Kita gak boleh panik Jen. Ingat, kita punya Tuhan. Tuhan yang akan melindungi kita Jen. Ling-Ling terus-menerus dengan sabar menguatkanku. Sekitar 4 jam berlalu, tak kunjung jua mendapatkan mobil sewaan. Adapun yang menawarkan, namun harga yang dipatok terlalu mahal. Hingga berkali-kali kami urungkan. Aku tiba-tiba teringat akan Ibu Haji Dewi, si pemilik kos-kosan, yang mana suaminya mempunyai rental mobil. Aku langsung menghubungi Ibu Haji untuk menyewa mobilnya pulang pergi dari Jakarta ke Sukabumi. Akhirnya tak lama mobil Bu Haji menjemputku dan Ling-Ling yang kebetulan yang menyupiri mobil tersebut adalah Pak Haji, suaminya. "Neng, apa sudah sembuh dari gangguannya?" tanya Pak Haji membuka percakapan. Belum Pak. Justru kami mau berobat ke Pak Kiai guru spiritual mama saya, jawabku. Oh iya Neng, baik. Ya udah, kita sama-sama berdoa ya sesuai dengan kepercayaan masing-masing sebelum berangkat, ucap Pak Haji. Tak lama Pak Haji langsung menyalakan mesin mobil dan melaju. Dari Jakarta sampai menuju tol exit Bogor, tidak ada kejadian apapun. Namun saat keluar tol, mobil yang kami tumpangi tiba-tiba mogok. Loh, kok mogok ya? Nanya Pak Haji bingung. Tunggu sebentar ya Neng, Bapak mau cek dulu. Barangkali overheat. Bapak mau cek karburatornya dulu. Iya baik Pak. Hati-hati ya Pak, jawab Ling-Ling dengan lembut. Ling-Ling yang diliputi rasa ketakutan saat itu, ia mengeluarkan sebuah rosario dari tasnya dan kusyuk berdoa. Aku pun yang melihat Ling-Ling berdoa
segera berdoa meminta perlindungan Allah sesuai dengan keyakinanku agar bisa sampai ke tujuan. Di antara kami hening, mulut dan hati kami tidak henti-hentinya terus merapalkan doa sesuai keyakinan masing-masing. Tak lama kemudian, Pak Haji masuk ke dalam mobil dan mencoba menstarter kembali mobilnya. Dan mobil akhirnya kembali menyala. Kami berdua mengucap syukur dan saling berpelukan. Akhirnya nyala juga, Neng, ucap si bapak. Namun kuntilanak itu seperti tidak menyerah. Mobil itu kini memang sudah menyala. Namun mobil yang kami tumpangi terasa berat dan sangat pelan melajunya. Bahkan AC di dalam mobil seperti tidak ada rasa dingin-dinginnya. Aduh, Neng, kok mobil bapak berasa berat banget ya? Bapak ini padahal sudah injak pedal gas dalam-dalam. Tapi kok ya kecepatannya cuma stabil di 60 ya? Mana ini AC-nya kok panas sekali? Gerutu Pak Haji sambil menggaruk kepalanya keheranan. Dan cerita bersambung pada part keempat. Kalau kalian suka dengan video ini, boleh tolong dikasih like sama subscribe-nya ya, biar gue semakin semangat buat videonya. Dan share juga ke teman-teman kalian. Gue Jefferson pamit, sampai ketemu di part 4. Dan salam terisik.